Your eyes get heavy and gradually close. But wait, it's only lunchtime and you still have so much to do. Would taking a nap help, or would it derail your day? Our sleep, both at night and in naps, is made up of approximately 90-minute sleep cycles with 4 stages each. Ketika saat jam makan siang dan masih banyak hal yang harus kita lakukan, apakah tidur siang akan dapat membantu atau malah menggagalkan hari-hari kita? Tidur kita, baik itu siang atau malam, terdiri dari sekitar 90 menit siklus tidur dengan 4 tahap masing-masing. A nap can last anywhere from 5 minutes to 3 hours, so it can include full sleep cycles or just a few stages. As you fall asleep, you enter stage 1, the first 2 to 5 minutes of sleep. Stage 2 comes next for about 30 minutes. In stage 2, body temperature drops, muscles relax, and breathing and heart rate become more regular. Tidur siang dapat berlangsung dari 5 menit sampai 3 jam, sehingga dapat mencakup siklus tidur penuh atau hanya beberapa tahap. Saat kita tertidur pada saat memasuki tahap 1, 2 hingga 3 menit pertama tidur. Tahap kedua datang setelahnya selama 30 menit. Pada saat itu suhu tubuh turun, otot mulai rileks, dan pernapasan serta detak jantung lebih teratur. Your neurons start to fire in unison, creating waves of activity that sweep across the cortex, punctuated by rapid bursts of neural activity called sleep spindles. As you enter stage 3, or slow wave sleep, the rolling waves increase as your neurons fire in coordination. This phase lasts about 20 to 30 minutes and is where your deepest sleep occurs. Then you enter REM sleep, which lasts about 10 to 20 minutes in a nap. Saat neuron mulai menyala serempak, itu menciptakan gelombang aktivitas yang menyapu seluruh konteks, diselingi oleh ledakan cepat aktivitas saraf yang disebut spinal tidur. Saat memasuki tahap ketiga atau tidur gelombang lambat, gelombang berguling meningkat pada saat neuron kita bekerja dalam koordinasi. Fase ini berlangsung sekitar 20 hingga 30 menit, dan disitulah tidur terdalam akan terjadi. Kemudian kita memasuki tidur REM yang berlangsung sekitar 10 hingga 20 menit dalam tidur siang. Dalam REM, otak menjadi lebih aktif, lebih seperti aktivitas otak saat terjaga. In REM, the brain becomes more active, more like your brain activity while awake. The end of REM signals the completion of a sleep cycle. Okay, but will a nap make you feel better? Well, that depends on a few things, especially what stages of sleep the nap includes. Take a 30-minute nap, which consists mainly of stage 2 sleep. Stage 2 sleep is associated with long-term potentiation, a process that's thought to strengthen the synapses between neurons. Akhir dari REM menandakan selesainya siklus tidur. Oke, tapi apakah tidur siang akan membuat kita merasa lebih baik? Itu tergantung beberapa hal, terutama tahapan tidur yang termasuk dalam tidur siang. Tidur siang selama 30 menit yang sebagian besar terdiri dari tidur tahap 2. Tahap 2 tidur dikaitkan dengan potensial jangka panjang, sebuah proses yang dianggap memperkuat sinapsis antara neuron yang penting untuk belajar, which is essential for learning. A 20 to 30-minute nap stops short of stage 3's deep sleep, making it relatively easy to wake up from. A 30 to 60-minute nap, meanwhile, has the benefits of stage 2 sleep and also takes you into the deeper sleep of stage 3.
During stage 3, multiple brain areas work together to transfer information from short-term memory storage to long-term storage, stabilizing and strengthening long-term memory by coupling sleep spindles with slow waves. Tidur siang selama 20 sampai 30 menit berhenti dari tidur nyenyak tahap 3 membuatnya relatif lebih mudah untuk bangun. Tidur siang selama 30 hingga 60 menit memiliki manfaat dari tidur tahap 2 dan juga membawa kita ke tidur yang lebih dalam di tahap 3. Selama tahap 3, beberapa area otak bekerja sama untuk mentransfer informasi dari penyimpanan memori jangka pendek ke jangka panjang. Penyimpanan menstabilkan dan memperkuat memori jangka panjang dengan menggabungkan spinal tidur dengan gelombang lambat. Tahap 3 adalah tahap yang paling sulit mungkin untuk dibangunkan oleh sebagian orang. Stage 3 is the most difficult stage to wake up from. So, while a 30 to 60 minute nap can have cognitive benefits, those benefits often don't kick in until about 15 minutes after waking up. 60 to 90 minute naps enter the REM stage. While in REM, the prefrontal cortex, which is largely responsible for inhibition and cognitive control, becomes much less active. Meanwhile, the amygdala and cingulate cortex. Jadi, sementara tidur siang selama 30 hingga 60 menit dapat memiliki manfaat kognitif. Manfaat tersebut sering tidak muncul sampai sekitar 15 menit setelah bangun tidur. Tidur siang dari 60 menit hingga 90 menit memasuki tahap REM, sementara di REM konteks prefrontal yang sebagian besar bertanggung jawab untuk menghambat dan kontrol kognitif menjadi kurang aktif, sementara konteks amigdala dan cingulate, daerah yang berhubungan dengan emosi dan motivasi, sangat aktif. Cortex, regions associated with emotion and motivation, are highly active. Researchers have posited that the combination of these things leads to bizarre dreams during REM sleep. The decrease in inhibition and cognitive control might lead to wild associations. And thanks to the amygdala and cingulate cortex activity, those associations can be between emotionally charged topics. Some researchers think this stage might help us make innovative connections between ideas upon waking. Para peneliti telah mengemukakan bahwa kombinasi dari hal-hal ini mengarah ke mimpi aneh selama tidur REM, penurunan penghambatan dan kontrol kognitif dapat menyebabkan asosiasi liar, dan berkat aktivitas korteks amigdala dan cingulate, asosiasi tersebut dapat berada di antara topik yang bermuatan emosional. Beberapa peneliti berpikir tahap ini mungkin membantu kita membuat hubungan inovatif antara ide-ide saat kita bangun dari tidur, karena aktivitas otak selama REM lebih dekat dengan bangun. Because the brain activity during REM is closer to waking, it may be easier to wake up from REM than stage 3, even though the nap is longer. The time of day also matters. Our need for deep stage 3 sleep progressively increases throughout the day. So if you nap later, you may rob yourself of the sleep pressure needed to go to sleep at night. This doesn't happen for REM sleep. Longer periods of REM occur during morning hours, so morning naps are dominated by REM. Midday naps have about equal parts of REM and deep sleep. Mungkin lebih mudah untuk bangun dari REM daripada tahap ketiga. Meskipun tidur siangnya lebih lama, waktu hari juga penting. Kebutuhan kita akan tidur nyenyak tahap 3 semakin meningkat sepanjang hari. Jadi, jika kita tidur siang, kita mungkin kehilangan tekanan tidur yang dibutuhkan untuk tidur di malam hari. Ini tidak terjadi untuk tidur REM. Periode REM yang lebih lama terjadi selama jam-jam pagi, sehingga tidur siang
tidur siang didominasi oleh REM. Tidur siang memiliki bagian REM dan tidur nyenyak yang hampir sama. Dan tidur siang malam mengandung lebih banyak tidur nyenyak. And evening naps contain more deep sleep. On top of all this, it seems that we're just about evenly split between nappers and non-nappers. Nappers consistently show cognitive benefits from napping, but non-nappers may not. Researchers think this could be because nappers are able to stay in a lighter sleep and move through sleep stages more easily. Meanwhile, non-nappers may experience more deep sleep while napping, making them groggy afterward. Di atas semua ini, tampaknya kita terbagi rata antara penidur siang dan orang yang tidak tidur siang. Tidur siang secara konsisten menunjukkan manfaat kognitif dari tidur siang, tetapi orang yang tidak tidur siang mungkin tidak. Para peneliti berpikir ini bisa jadi karena orang yang tidur siang bisa lebih nyenyak dan bergerak melalui tahapan tidur dengan lebih mudah. Sementara itu, orang yang tidak tidur siang mungkin mengalami lebih banyak tidur nyenyak saat tidur siang yang membuat mereka mungkin grogi setelahnya. So, will a nap help? Well, there's only one way to find out. If you're interested in learning more about how to hack your sleep to transform your life, we have 2 book recommendations for you. Take a Nap, Change Your Life and Why We Sleep are both available as audiobooks. And if you visit audible.com/TED-Ed, you can download a free copy. Jadi, apakah tidur siang bisa membantu? Mungkin hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Apabila kamu ingin lebih meretas tidurmu untuk mengubah hidupmu, kami mempunyai 2 buku rekomendasi untukmu.